Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang tenang dan damai, hiduplah keluarga yang tampak sempurna di mata tetangga. Murni, seorang wanita muda yang cantik dan penuh kesederhanaan, baru saja menikah dengan suaminya yang bernama Andi. Seorang pria baik hati yang bekerja sebagai anggota kemiliteran. Mereka hidup dalam bahagia. Namun kebahagiaan itu mulai terguncang ketika Andi harus meninggalkan Murni untuk dinas kerja keluar kota selama 3 bulan. Murni yang kala itu tinggal di rumah besar bersama keluarga Andi, termasuk bapak mertuanya yang bernama Pak Hasan, yang dikenal sebagai sosok pria tegas namun bijaksana. Istrinya sudah lama meninggal sehingga Pak Hasan sering terlihat menyendiri. Kemudian Pak Hasan tenggelam dalam masa pensiunannya dan kesehariannya hanya di rumah. Di awal pernikahan, Murni dan Pak Hasan jarang berbicara panjang. Ia menghormati mertuanya sebagaimana mestinya dan tidak pernah merasa ada hal yang aneh dalam hubungan mereka. Namun, situasi berubah ketika Andi pergi untuk berpamitan dinas kala itu. Pada awalnya, semuanya berjalan seperti biasa. Murni menjalankan tugasnya sebagai istri dan menantu, seperti memasak, membersihkan rumah, serta menjaga hubungan baik dengan mertuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, tanpa disadari Pak Hasan mulai memperhatikan Murni lebih dari sebelumnya. Kecantikan wajah Murni, senyum lembutnya, dan kebaikannya dalam mengurus rumah tangga mulai menarik hati Pak Hasan. Setiap kali Murni memasak dan menghidangkan makanan, Pak Hasan akan menatapnya lebih lama dari biasanya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak semestinya. Namun, setiap kali Murni berbicara dengan suara lembut, menyapa dengan senyum tulus, hatinya bergetar. Suatu sore, ketika Murni sedang menyirami tanaman di halaman, Pak Hasan tiba-tiba mendekatinya. "Murni, menantuku, kau benar-benar wanita yang hebat. Andi sangat beruntung memiliki istri sepertimu." Kemudian Murni tersenyum hangat, tidak menyadari ada hal yang aneh dalam nada suara mertuanya itu. "Oh, terima kasih Pak, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik." Malam itu Pak Hasan tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Murni, dan perasaan bersalah mulai menghantamnya. Bagaimana bisa ia seorang bapak menaruh perasaan pada menantunya sendiri? Tetapi semakin keras ia mencoba menolak, semakin kuat perasaan itu untuk tumbuh. Setiap hari Pak Hasan merasa semakin sulit menahan gejolak hatinya. Suatu hari pula, ketika hujan turun deras dan suasana rumah terasa dingin, listrik di rumah mereka padam. Murni yang sedang di dapur merasa cemas karena sedang mencari lilin ataupun senter tidak ketemu. Pak Hasan kala itu melihat kecemasan di wajah Murni dan segera menghampiri. "Murni, jangan khawatir, aku akan nyalakan lampu darurat di gudang." Setelah menyalakan lampu darurat, Pak Hasan melihat Murni duduk di ruang tamu, sedang menghangatkan diri dengan selimut. Cahaya redup dari lampu darurat menerangi wajah Murni yang cantik, dan untuk pertama kalinya Pak Hasan merasa keinginannya tidak lagi bisa ditahan. Ia mendekati dan duduk di samping Murni, terlalu dekat daripada biasanya. "Murni," ucap Pak Hasan dengan suara pelan, "ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan kepadamu." Murni menoleh, tidak menyangka ada sesuatu yang serius. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan polos. "Sejak Andi pergi, aku sering berpikir tentang dirimu, tentang kita. Kau sangat baik, cantik, dan penuh perhatian. Dan aku mulai merasa sesuatu yang berbeda di hatiku." Mendengar ucapan itu, Murni langsung merasa jantungnya berdebar. Ia tidak menyangka mertuanya akan mengatakan hal seperti itu. "Pak, apa yang Bapak maksud?" tanyanya meski sebenarnya ia sudah memahami maksud kata-kata tersebut. Pak Hasan menghela nafas berat. "Aku tahu ini salah, Murni. Aku tahu ini tidak boleh terjadi. Tapi perasaan ini,
perasaanku yang mulai muncul sejak kau datang ke dalam hidup kami. Aku tak bisa menahannya, Murni." Murni terdiam. Perasaannya bercampur aduk antara bingung, cemas, dan marah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia hormati, seperti ayahnya sendiri, akan memiliki perasaan seperti itu kepadanya. "Pak Hasan, tolong jangan lanjutkan," kata Murni dengan suara gemetar. "Kau adalah bapak mertuaku, bukan? Saya adalah menantumu. Dan Bapak sendiri juga tahu ini itu tidak boleh, Pak. Dan ini sekali lagi aku tegaskan, ini tidak boleh terjadi." Namun Pak Hasan tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia semakin mendekat, tangannya mencoba menyentuh tangan Murni. Namun sebelum tangannya mencapai tangan Murni, wanita itu langsung bangkit dari duduknya dengan cepat. "Tidak, tolong Pak, hargai saya dan Andi. Jangan pernah mengulangi hal ini lagi," ujar Murni dengan tegas. Air matanya mulai menggenang di matanya. Tanpa menunggu balasan, ia lari ke kamarnya, mengunci diri di sana dengan hati yang berdebar kencang. Sontak, Pak Hasan malu. Malam itu ia duduk lama di ruang tamu, menatap hujan yang semakin deras. Ia merasa bersalah, namun di dalam hatinya perasaan itu sulit untuk hilang. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan telah menghancurkan kepercayaannya sebagai bapak dan mertua. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa sangat tegang. Murni berusaha menghindari Pak Hasan sebisa mungkin. Sementara Pak Hasan pun merasa canggung setiap kali berpapasan dengannya. Namun mereka tidak pernah membahas kejadian itu lagi. Seiring waktu berlalu, Andi pun tidak kunjung untuk pulang. Murni pun merasakan kehampaan yang semakin dalam. 3 bulan Andi pergi untuk dinas di luar kota, terasa seperti seabad baginya. Ia merindukan kehadiran suaminya, senyum hangatnya, serta pelukan yang biasa ia dapatkan setiap malam sebelum tidur. Andi adalah sosok yang membuat Murni merasa aman. Namun dengan kepergian Andi, rasa sepi perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Pak Hasan yang tinggal bersamanya di rumah itu semakin sering memperhatikannya. Ia bukan pria yang kasar ataupun memaksa, namun kehadirannya semakin nyata di mata Murni. Setiap kali Pak Hasan berada di dekatnya, ia bisa merasakan bahwa pria tua itu menaruh perasaan yang lebih dari sekedar mertua kepada menantunya. Namun Murni berusaha untuk mengabaikannya. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur desa itu lagi, disertai dengan kilat dan gemuruh petir yang membelah langit. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Memeluk lutut sambil menatap jendela yang berkabut oleh udara lembab. Suara hujan yang menghantam atap dan jendela rumah membuat kesunyian semakin mencekam. Dalam kesendiriannya, Murni tidak bisa berhenti memikirkan Andi. Di saat-saat seperti itu, ia merasa sangat merindukan kehangatan suaminya. Ia berpikir untuk menghubungi Andi melalui telepon. Namun jarak dan kesibukan pekerjaan membuat komunikasi mereka semakin jarang. Andi hanya bisa mengirim pesan singkat, memberitahu bahwa ia sibuk dan baru bisa kembali dalam beberapa minggu. Kata-kata Andi yang penuh kasih biasanya mampu menenangkan Murni. Namun semakin hari, kesepian itu tumbuh seperti duri yang menusuk-nusuk hati Murni. Di tengah keheningan, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya kembali. Dalam hati Murni, ia yakin itu adalah bapak mertuanya sendiri. Murni menoleh, sedikit terkejut dan melihat bayangan Pak Hasan berdiri di ambang pintu. "Maaf Murni, aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja, Nak." Suaranya sangat ribut di luar. "Apakah kau merasa takut?" tanya Pak Hasan dengan nada suara lembut yang jarang didengarnya. Murni kemudian menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya sedang memikirkan Andi. Rasanya berat tanpa dia di sini." Lalu, tanpa diundang, ia masuk ke kamar dan duduk di kursi di dekat ranjang Murni. Udara dingin semakin terasa.
membuat suasana di kamar semakin intim dan sunyi. Murni tidak tahu mengapa ia tidak menghentikan mertuanya untuk masuk. Mungkin karena pada dasarnya ia butuh seseorang untuk bicara, seseorang untuk membuatnya merasa tidak sendiri. Aku mengerti Murni, sepi tanpa kehadiran orang yang kita cintai itu memang menyiksa. Tapi kau harus kuat, ucap Pak Hasan, dengan menatapnya dengan mata yang dalam. Namun di balik kata-katanya ada sebuah perasaan yang jauh lebih dalam dari sekedar simpati seorang mertua. Murni diam, hatinya terusik oleh nada suara itu. Dan meski ia tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya, perasaan kesepiannya perlahan-lahan mengaburkan akal sehatnya. Ya, saya mencoba, Pak, balasnya dengan diri. Pak Hasan menatapnya lebih lama, dan di saat itu Murni bisa merasakan kehangatan yang aneh dari tatapan mertuanya. Sebuah kehangatan yang tidak pernah ia harapkan dari pria yang harusnya ia anggap sebagai ayah. Namun di tengah rasa sepi yang membelenggu, kehangatan itu terasa seperti pelampiasan dari kesendirian yang menghantui Murni. Pak Hasan mengulurkan tangannya, menyentuh pelan punggung tangan Murni yang tergeletak di atas lututnya. Murni, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Kau tidak sendirian. Sentuhan itu membuat Murni gemetar. Ia tahu seharusnya ia menjauh, seharusnya ia menolak. Namun kesepian yang begitu dalam membuat hatinya ragu. Dalam keheningan yang mendominasi kamar, Murni tidak bisa menepis tangan Pak Hasan. Meskipun di benaknya berkecambuk perasaan bersalah yang begitu besar, Murni menelan ludah. Pak, ini salah, kita tidak boleh. Namun suaranya terdengar begitu lemah, seakan kekuatannya untuk melawan perasaan itu telah sirna. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Pak Hasan mendekat dan menyentuh pipi Murni. Tatapannya penuh dengan keinginan yang telah lama ia pendam. Murni menahan nafas, namun tubuhnya tak mampu bergerak menjauh. Hujan di luar semakin deras, seolah-olah alam sedang menutupi dosa yang akan terjadi di dalam rumah itu. Kemudian Pak Hasan mendekatkan wajahnya ke wajah Murni, dan akhirnya bibir mereka bertemu dalam ciuman yang terlarang. Dalam detik itu, semua perasaan bersalah hilang, digantikan oleh rasa kepuasan yang datang dari sentuhan fisik yang selama ini tak pernah ia rasakan sejak Andi pergi. Murni tahu jauh di dalam hatinya ia telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Namun rasa sepi dan kehangatan yang ditawarkan Pak Hasan membuatnya sulit untuk menolak. Malam itu hubungan mereka melewati batas yang tak seharusnya dilewati. Murni menyerah pada perasaan yang tidak tahu itu adalah benar ataupun salah. Namun ia terlalu lemah untuk melawan. Keesokan paginya, Murni terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasakan tubuhnya masih dibalut oleh selimut dosa yang semalam ia lakukan bersama Pak Hasan. Hatinya penuh penyesalan, namun saat ia melihat Pak Hasan duduk di sudut kamar, tatapannya lembut dan penuh kasih. Ia merasa bingung apa yang telah ia lakukan. Hari-hari pun sudah berlalu dan hubungan terlarang antara Murni dan Pak Hasan tetap tersembunyi. Mereka berdua tidak pernah membahas apa yang sudah terjadi. Namun dalam diam, keduanya tahu bahwa sesuatu yang tak terucapkan telah terjadi di antara mereka. Murni mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah membawa rahasia tidak akan pernah bisa ia hapus. Setelah beberapa bulan berlalu, Murni mulai merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari. Tubuhnya terasa lelah dan siklus menstruasinya tidak datang seperti biasanya. Awalnya Murni tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya mengira bahwa tubuhnya mungkin sedang kelelahan karena stres dan tekanan emosional dari hubungan terlarangnya itu. Pada suatu hari, setelah merasakan mual yang hebat, Murni memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan di apotik terdekat.
Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mengunci diri di kamar mandi dan melakukan tes tersebut. Saat ia menunggu hasilnya, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Bagaimana jika ia hamil? Dan jika memang ia hamil, anak itu milik siapa? Andi ataupun Pak Hasan? Beberapa menit kemudian, hasilnya muncul. 2 garis merah murni tertegun, merasa dunia seolah berhenti berputar. Ternyata ia sedang hamil. Tangannya kemudian bergetar, memegang alat tes itu, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ini adalah kabar baik yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi seorang wanita yang baru saja menikah. Tapi bagi Murni, kabar ini terasa seperti hukuman berat yang tak terelakkan. Ia tidak bisa memastikan siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Apakah ini anak Andi, suaminya yang ia cintai, atau anak Pak Hasan, tak lain mertuanya sendiri. Setelah beberapa jam termenung dan berusaha menenangkan diri, Murni tahu bahwa ia harus berbicara dengan Pak Hasan. Mereka tidak bisa terus menyembunyikan rahasia ini. Singkat cerita, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Andi akhirnya pulang dengan bahagia, dengan memeluk Murni, dan rasa rindu terpancar di muka Andi kala itu. Namun dalam benak Murni dan Pak Hasan, perasaan takut, rindu, campur cemas menjadi satu kala itu. Pada sore hari, saat Andi pergi keluar rumah untuk menemui teman-temannya yang sudah lama tak berjumpa, Murni memberanikan diri untuk menemui Pak Hasan. Ia sedang melihat Pak Hasan sedang duduk dan meminum kopi. Saat Murni menghampirinya, Pak Hasan menoleh dan dari ekspresi wajahnya ia tahu bahwa ada sesuatu yang serius. "Ada apa, Murni?" tanya Pak Hasan dengan nada yang lembut, namun penuh kekhawatiran. Murni duduk di sampingnya, menunduk tidak berani menatap mata mertuanya. Air matanya sudah hampir mengalir, tapi ia berusaha untuk menahannya. "Pak, saya tidak tahu bagaimana saya mengatakannya. Namun, sekarang saya hamil anak Bapak." Sontak kabar ini membuat Pak Hasan kaget. Kabar ini benar-benar menghantamnya seperti badai. Selama ini ia mencoba mengubur perasaan bersalahnya dalam-dalam, berharap bahwa dosa mereka akan tetap tersembunyi selamanya. Tapi sekarang kenyataan datang menghantamnya. Anak yang dikandung Murni bisa saja anaknya. "Ya Tuhan," bisik Pak Hasan pelan. "Apa yang sudah aku lakukan? Aku telah menghamili menantuku sendiri." Setelah mendengar berita kehamilan tentang Murni, Pak Hasan bangkit dari duduknya dan berjalan mondar-mandir di depan Murni, mencoba untuk mencari sebuah solusi. Namun ia merasa buntu. Jika Andi tahu, keluarganya akan hancur. Semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun akan runtuh dalam sekejap. Namun di sisi lain, ia tidak bisa terus menyembunyikan fakta ini. Murni merasa semakin putus asa. Bagaimana jika Andi mulai curiga, Pak? Bagaimana jika dia menanyakan kapan saya hamil dan menghitung waktunya? Apa yang harus saya katakan, Pak? Pak Hasan mendekat dan meraih tangan Murni, mencoba menenangkannya meskipun hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. "Tenang saja, Murni. Kita harus tetap tenang. Andi tidak akan mungkin curiga. Kau istri sahnya. Dan kehamilan ini adalah hal yang wajar. Kita hanya perlu berhati-hati dengan apa yang kita katakan." Beberapa minggu kemudian, Andi mulai menyadari bahwa ada sebuah perubahan pada istrinya. Murni mulai sering mual di pagi hari dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda awal kehamilan. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Andi akhirnya menanyakan sesuatu yang telah mengganjal di pikirannya. "Murni, apakah kau sedang hamil?" tanya Andi dengan senyum yang lebar di wajahnya. Murni terkejut, tidak siap dengan pertanyaan itu. Namun ia tidak punya pilihan selain mengangguk. "Iya Andi, aku hamil." Wajah Andi sontak langsung cerah.
Ia terlihat sangat bahagia dan langsung memeluk Murni dengan penuh kasih. "Alhamdulillah, ini kabar terbaik yang pernah aku dengar, Murni. Akhirnya kita akan mempunyai anak." Pak Hasan yang mendengar kabar itu dari kejauhan hanya bisa diam dalam kecemasan. Setiap kali ia melihat Murni dan Andi bersama, ia merasa dihantui oleh dosa yang mereka lakukan. Singkat cerita, dan akhirnya tibalah saatnya Murni melahirkan. Andi berada di sisinya di rumah sakit, menggenggam tangannya dengan penuh cinta. Proses persalinan berlangsung lama dan penuh dengan perjuangan. Namun, akhirnya seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Andi menatap anak itu dengan mata penuh haru dan kebanggaan. Sementara Murni hanya bisa menangis, tidak tahu harus merasa bahagia ataupun takut. Namun, ketika Andi untuk pertama kali melihat wajah bayi itu, ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Mata bayi itu, bentuk wajahnya, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang perlahan-lahan menimbulkan keraguan di hati Andi. Ia menatap Murni dengan tatapan yang mulai berubah. Ketika Andi sedang duduk di ruang tamu setelah hari yang panjang, setelah Murni melahirkan, Murni merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam suasana hati suaminya. Tatapan Andi tampak kosong dan ia tampak lebih pendiam dari biasanya. Murni yang sedang duduk di sampingnya sambil menggoyangkan bayi mereka di pangkuannya, merasa bahwa percakapan penting akan segera dimulai. "Murni, bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu? Dan aku harap kau bisa menjawabnya dengan jujur." Andi menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Bayi ini anak kita, bukan? Aku sudah memperhatikan sejak awal, tapi aku mencoba mengabaikannya. Namun semakin lama semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak mirip denganku, Murni. Dan aku tahu kadang-kadang anak bisa selalu mirip dengan orang tuanya, dengan kakeknya, ataupun dengan ibunya." Sontak, seketika itu Murni menunduk. Air matanya semakin deras mengalir. Tangannya yang menggenggam bayi mereka bergetar hebat. Ia mencoba untuk mencari kata-kata, tetapi sulit baginya untuk memulai. "Andi, sebelumnya aku minta maaf. Aku istri yang tidak baik untukmu, Andi. Kalau boleh aku jujur, aku hamil bukan karena kau, Andi. Dan ini adalah hasil hubunganku dengan bapakmu sendiri. Tak lain adalah bapak mertuaku, Andi. Maafkanlah aku." Sontak Andi langsung terdiam. "Murni, apa maksudmu?" Seketika itu wajah Andi tidak percaya dan berubah menjadi merah, penuh dengan emosi. Matanya penuh dengan amarah dan rasa dikhianati. Ia bangkit dari kursi dengan cepat, membuat Murni terkejut. "Murni, kau sangat murahan sekali. Aku tak habis pikir kau bisa melakukan ini dan bermain di belakangku dengan bapakku sendiri. Tak lain, itu juga mertuamu sendiri, bukan?" Murni kemudian menangis lebih keras, mencoba meraih tangan Andi, tetapi Andi mundur. "Tidak, Murni, aku tidak bisa. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dengan ini. Ini terlalu keterlaluan dan sulit bagiku." Dengan perasaan yang hancur, Andi akhirnya pergi dari rumah itu, meninggalkan Murni dan bayi yang ia kira dulu adalah anaknya. Murni yang kini duduk sendiri di ruang tamu dengan bayi di peluknya, hanya bisa menangis. Ia telah kehilangan segala-galanya, termasuk suaminya. Sementara di luar rumah, Andi berjalan dalam kegelapan malam. Pikirannya dipenuhi oleh kebingungan dan amarah. Ia tidak tahu harus kemana atau apa yang harus ia lakukan. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mungkin menjalankan rumah tangga bersama istrinya, yaitu Murni. Murni telah menghancurkan segalanya, dan Andi tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan itu. Hari-hari berikutnya akan menjadi masa yang penuh dengan kesedihan dan kehancuran bagi Andi, Murni, beserta Pak Hasan.
Cinta yang seharusnya menyatukan mereka kini telah berubah menjadi luka yang dalam dan sulit untuk disembuhkan.